di Pariwisata FEUT. Kembali lagi di Bincang Jelajah edisi 6 bersama saya Nihan Lanisi dan di sebelah saya Niwan Marsha, dipanggilnya Caca. baik, saya Nihan dan Mbak Caca akan memandu kurang lebih 1 jam ke depan. Kali ini topik kita adalah apa Mbak Caca topiknya? Mengulik dunia F&B. Seseru apa sih sebenarnya dunia F&B itu? Ya. Nah, untuk hari ini, untuk kita mengulik-ngulik F&B itu, kita ada Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Halo Mas Nihan, Mbak Caca. Halo. Apa kabar semua? Iya. Baik, kabarnya, Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, sekarang kita untuk hari ini pertemuan ke-6 itu pertemuan lagi, misalnya kayak bisa jajah ke-6 ini kita tamunya adalah Mas Yuda. Tapi siapa sih sebenarnya Mas Yuda ini gitu kan ya? Boleh diperkenalkan diri Mas Yuda untuk teman-teman semua di Instagram? Halo, oke. Oke, halo semua teman-teman. Saya Puspa Yuda, atau bisa dipanggil dengan Yuda. Background saya di F&B sudah bekerja selama 19 tahun dari 2003 ya. Saya memulai karir dari dishwasher pada saat itu lulus SMA, dan posisi terakhir saya sebagai regional di salah satu brand franchise Amerika di Jakarta. Gitu. Seru banget ya, berarti memulai di dunia F&B itu dari bawah banget, dari dishwasher. Waduh, seru banget. Sepak terjangnya itu dari bawah sampai atas. Ya. Pengalamannya berarti luar biasa ya. Setiap levelnya. Pengalaman Mas Yuda ini sesuai umur saya Mas, 19 tahun. Iya. Ya. Itu namanya passion ya. Jadi saya pun juga tidak melihat bahwa saya harus menjadi ini, harus menjadi itu, tidak. Tapi karena saya memang tulus, terus bekerja keras dan passion di F&B, jadi memang kesempatan pun datang. Jadi saya tetap di jalurnya, dan selama 19 tahun itu panjang sekali perjalanan dan ceritanya banyak banget. Gitu. Seru banget. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di Instagram, F&B itu sebenarnya apa sih ya? Sebenarnya food and beverage. Nah, di dunia food and beverage itu tuh sebenarnya pekerjaan tuh banyak ya dan luas ya Mas ya. Apa namanya, dari back sampai front itu bisa disebut dengan food and beverage service gitu. Nah, berarti Mas Yuda ini udah merasakan ya dari back banget yang benar-benar dishwasher, sampai yang ada di depan, sampai ada yang di kantornya, gitu ya. Iya. Yang akhirnya pada saat Sabtu Minggu kita bisa di rumah. Yang sebelumnya saya Sabtu Minggu harus standby begitu ya. Yang tadinya kerjanya shift-shiftan ya, kalau kayaknya susah banget ya kalau libur Sabtu Minggu ya, kalau di dunia servis, apalagi di dunia hospitality khususnya ya. Betul. Kalau pas sudah di kantor ya Sabtu Minggu lah. Betul. Mungkin Mas Yuda, sebelum kita berangkat ke yang sekarang Mas Yuda sudah capai ini, nah, saya pengen dengar ceritanya ketika Mas Yuda merintis dari bawah Mas. Ini kan ada teman-teman yang mungkin yang nonton nih, beberapa mahasiswa di pariwisata itu kan yang baru mau memulai karir, atau ada yang sudah sambil bekerja sambil berkuliah. Nah, bagaimana kira-kira ketika masih di bawah itu kita harus kerja di F&B itu kayak gimana sih gitu? Baiknya supaya punya karir yang baik gitu. Oke. Jadi ini calon-calon pemimpin ya di F&B sekarang nih ya, yang lagi dengar kita ngobrol sekarang. Jadi saya mau sharing sedikit aja pengalaman saya, dan memang itu saya selalu motivasi tim member saya bahwa recently mereka selalu lihat saya sebagai regional manager di salah satu brand franchise itu TGI Fridays. Cuman saya selalu bilang bahwa saya tidak instan begitu ya. Jadi saya mulai dari seorang dishwasher, di mana zaman saya dulu dishwasher itu tidak seperti sekarang yang menggunakan mesin dishwasher, jadi masih manual, menggunakan sink yang panjang sekali gitu ya. Dan biasanya serunya itu pada saat high season, Lebaran. Wah, itu order cucian piring nggak habis-habis deh pokoknya gitu. Tapi balik lagi, memang pada saat saya lulus SMA,
passion saya di F&B, keluarga saya semua memang di F&B. Begitu saya terjun, saya menyukai pekerjaan saya, dan saya menjalani itu tidak hanya untuk kepada customer atau kepada perusahaan, tapi kepada partner atau teman kerja saya gitu. Karena basic saya service, jadi service itu tidak hanya dari kita customer, tapi service itu bisa juga dengan kita membantu teman kita bekerja supaya operasional itu berjalan lancar, begitu. Jadi saya selalu bilang atau motivasi tim member dan semua kawan-kawan bahwa kita kerja bareng-bareng. Jadi kalau satu fail, satu kena komplain, kita semua jelek. Jadi benar-benar kita kerjasama begitu. Kita tidak bisa idealis, kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri, karena apa yang kita lakukan bersama tim itu untuk customer dan hasilnya balik lagi ke kita, begitu. Dan mungkin karena saya melakukan itu tulus, promosi itu datang ke saya terus ya, karena karir saya itu dulu saya dari dishwasher, saya bisa naik jadi prep. Jadi pada waktu itu saya dishwasher di salah satu restoran di fast food namanya AW. Saya promosi menjadi prep. Prep itu tugasnya motong ya, mempersiapkan anak kitchen ya, mau buat mereka membuat produk. Jadi saya sehari bisa motong 50 ekor ayam, kalau weekend bisa 150 ekor ayam gitu ya, harus saya potong. Setelah itu saya misalkan teman saya ada kesulitan, saya bantu dia begitu ya, dan penilaian itu balik lagi ke saya gitu. Saya membantu teman saya, dilihat saya bisa kasih kontribusi yang baik buat teman, jadi saya dipromosikan lagi menjadi kitchen begitu. Di AW pun saya sudah dari kitchen, saya terakhir jadi cashier, karena memang fast food dengan restoran berbeda ya. Gitu. Saya begitu di cashier, saya memutuskan untuk resign pada saat itu. Memang saya harus melanjutkan kuliah saya atau pekerjaan sekarang. Tidak mungkin dengan lulus SMA saya bisa jalan lebih jauh lagi ya. Jadi memutuskan untuk kuliah perhotelan pada saat itu. Gitu. Jadi setelah saya ambil perhotelan, saya mulailah di front of house, atau kita bilang FOH. Gitu. Di situ saya mulai dari waiter, dan karir saya naik terus waiter, supervisor, restoran manager, bar manager, kitchen manager, GM, dan terakhir saya regional. Begitu. Wah, asik banget ya. Ceritanya benar-benar meniti karir dengan tekun, dengan sabar. Iya, setiap level dijajalin tuh, dirasain semua levelnya tuh. Sampai benar-benar luar biasa. Cuman kalau misalnya aku boleh tanya Mas Yuda, itu posisi mana sih yang pada saat itu yang paling berkesan buat Mas Yuda gitu? Maksudnya untuk yang benar-benar titik baliknya, kalau misalnya ini benar-benar ini beneran nih, ini passion saya nih di sini gitu. Di level mana waktu pada saat menekuni pekerjaan F&B itu? Jadi kalau saya waktu itu pada saat saya berada di posisi general manager itu di restoran franchise Amerika itu, karena pada saat itu saya dikasih kepercayaan oleh owner, ini outlet kamu manage, kamu maintain, kamu rawat, jadi kayak punya restoran sendiri lah gitu. Jadi setiap customer yang datang itu kita tidak menganggap sebagai customer ya, tapi kita anggap sebagai tamu yang sedang main ke rumah kita gitu. Jadi kalau misalkan dia datang, kita tanyakan, apa kabar, gimana hari ini, mau makan apa gitu. Jadi benar-benar kita perhatikan. Cuman bedanya habis makan mereka bayar gitu ya. Beda kalau di rumah ya. Kalau di rumah kan kita menyuguhkan tapi nggak bayar gitu. Dan itu memang benar-benar di situ saya dikasih kepercayaan full merawat tim member saya, menjaga tim member dan customer juga gitu. Mas Yuda, kita agak pause dulu ya, kayaknya kita agak ada gangguan sedikit. Sebentar, nanti kita figure out dulu.
Oke. Bentar ya Mas ya. Sebentar ya Mas ya. Oke, ada trouble nih Mas Yuda. Sinyal kayaknya, nanti kita coba ini. Coba untuk Oke. bentar ya. Oke. Mas Yuda ini mohon maaf ternyata live streaming kita ini ada kendala. Oke. Jadi ini nanti ini kita rekam terus nanti kita upload gitu nggak apa-apa Mas ya. Jadi ini nggak Iya, live. no problem. Oke. Sama masalah. Maaf ini Mas sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Siap. Tadi yang terakhir Mas Yuda cerita tentang waktu dia dipercayakan kan akhirnya gitu ya. Luar biasa. Sorry. Dulu walaupun aku anak perhotelan, cuman aku pernah kerja hotel itu as kayak guest relation. Tapi waktu aku sebelum masuk kuliah mencoba untuk bekerja di McDonald. Kalau misalnya Mas Yuda di AW, saya di McDonald. Oke. Sebelum menjadi hotelan ingin mencoba namanya dunia hospitality itu seperti apa sih gitu kan. Nah sebenarnya itu karakter apa sih yang kalau saya rasakan kan, berarti kalau misalnya saya bekerja di depan, saya itu harus punya jiwa melayani sekali gitu kan. Yang kayak hospitality lah, bagaimana menyapa tamu, say hi walaupun tamunya mukanya cemberut gitu kan. Nah itu sebenarnya apa sih untuk teman-teman yang lagi nonton gitu ya, karakter apa yang harus kita miliki dan kita pahami betul gitu pada saat kita kecebur ya, kita bekerja di dunia service gitu, khususnya F&B. Karakter apa sih yang benar-benar yang harus kita pegang teguh gitu? Oke. Jadi sebelum saya di dunia service itu kan memang saya berangkat dari dishwasher dan kitchen ya, yang memang jarang ketemu customer gitu. Lalu ketika saya berada di front of house, di depan yang harus ketemu tamu, yang sifat saya yang gue kalau misalkan nggak penting-penting banget, nggak mau ngomong, tapi ternyata itu nggak bisa gitu ya. Jadi memang tiap tempat itu kan sudah ada SOP-nya dan sudah ada trainingnya. Saya cuma pesan apapun yang sudah ditrainingkan ke kalian perlu sangat sekali itu diimplementasikan dengan baik. Jadi saya waktu itu memang orangnya pemalu, terus kalau nggak penting nggak mau ngomong sama orang, tapi karena saya waktu itu di training bahwa saya harus ngobrol sama tamu, harus eye contact, harus greeting, harus senyum setiap ada tamu gitu, tanpa membeda-bedakan. Terus harus check back the food dan the service. Jadi halo, bagaimana makanannya Pak Ibu, bagaimana servisnya hari ini gitu. Yang tadinya saya memang orangnya pemalu gitu ya, pendiam bisa dibilang, tapi karena sudah ada openingan itu,
itu biasanya ke belakangnya nanti kita akan get along sendiri dengan customer begitu ya. Jadi memang apa yang sudah ditrainingkan, apa yang sudah ada SOP-nya itu benar-benar harus diimplementasikan dengan baik setiap hari begitu Kak. Itu nanti akan merubah karakter kita sendiri. Yang tadinya saya juga orangnya cuek, akhirnya mau nggak mau setiap ada customer saya selalu menyapa gitu, selalu kontak gitu ya, senyum, gesture kita harus baik, tanya kabarnya hari ini, bagaimana kabarnya hari ini, terus begitu mereka sudah kita serve, kita tanya bagaimana servisnya, bagaimana makanannya, gitu sih. Kuncinya sih implementasi apa yang udah kita dapat ya, training atau SOP atau apapun itu, gitu sih. Pasti kalau kita dunia F&B itu pasti ada trainingnya lah ya sebenarnya gitu. Betul. SOP. Mungkin kalau SOP itu mungkin setiap restoran, setiap hotel, atau setiap tempat tuh mungkin punya ciri khas masing-masing atau pembeda, tapi biasanya SOP itu kurang lebih sama lah ya, dari grooming, dari bagaimana menyapa, melayani tamu, standar itu ada, tapi biasanya setiap restoran punya keunikan. Betul, punya konsepnya masing-masing. Cuman saya juga beberapa kali saya pindah restoran dengan konsep yang berbeda, dengan SOP yang berbeda. Biasanya sih saya ambil yang baik-baik aja gitu. Dan saya juga begitu saya dengan pengalaman saya yang udah 12 tahun di F&B masuk ke suatu restoran yang baru, saya berusaha untuk kosongkan gelasnya. Kita mulai lagi dari kosong. Apa sih yang bisa saya dapat dari tempat baru ini gitu ya, karena pasti ada sesuatu yang berbeda gitu yang bisa kita ambil untuk kita upgrade skill kita gitu. Oke. Keren. Kalau setelah di kantornya nih Mas sebagai manajer, general manager dan lain itu, apakah betul pada akhirnya Sabtu dan Minggu itu bisa libur Mas? Atau itu mitos? Jadi terakhir itu pada saat saya sudah di regional manager atau mungkin beberapa tempat menyebutnya country manager ya. Jadi responsible saya waktu itu ke yang punya franchise pihak Amerika dan ke owner Indonesia gitu. Jadi saya laporannya kedua itu. Jadi begitu di posisi itu saya baru merasakan nikmatnya di F&B bahwa Sabtu Minggu bisa libur. Terus pada saat hari besar yang biasa kita harus standby bisa di rumah sama keluarga gitu ya. Tapi kalau masih di bawah itu, saya misalkan waktu saya di level general manager pun saya masih tetap harus standby sih, karena saya nggak mau ada isu apapun di restoran saya gitu ya, nggak mau ada komplain apa gitu sih. Tapi semua akan indah pada waktunya kok. Oke. Ini kan penontonnya beberapa teman-teman yang mungkin belum mengenal dunia F&B nih Mas. Kalau seperti terkait pengkonsepan restoran, lalu penentuan menu dan lain-lain itu, apakah itu tanggung jawab di level mana atau di bagian mana seperti itu Mas? Oke. Jadi sebenarnya kalau pengkonsepan atau apapun itu balik lagi kita punya tim ya, karena nggak ada one man show di sini. Kita punya tim, kita punya chef, kita punya marketing, kita punya kayak HR gitu ya. Kita punya tim lah gitu. Jadi dan balik lagi, kalau saya tanya ke owner saya, maunya seperti apa? Saya mau konsepnya begini-begini karena biasanya mengikuti tren ya. Trennya, tren F&B lagi, konsepnya lagi ini, lagi ini. Oke. Dari ide yang ada dari owner itu, kita meetingkan ke tim, saya tanya ke chef bisa nggak bikin fusion? Begini, bisa. Oke. Saya tanya marketing, apa yang lagi hype? Begitu ya. Jadi semua ide-ide itu akan kita gabungkan, kita jadikan satu. Begitu sudah final, kita akan bring up lagi ke owner yang punya gitu ya. Kalau owner sudah
oke, kita akan eksekusi gitu. Kalau belum, kita masih ada revisi sedikit lah, biasanya sebegitu. Tapi memang ini tidak bisa menunjuk oh hanya dia yang berhak untuk begini, oh enggak gitu ya. Jadi kita semua ada tim gitu, kita kerja teamwork, nggak ada one man show. Balik lagi, idenya itu biasanya kalau saya tanyakan ke owner, begitu. Owner mau apa? Nanti ada inputan dari marketing, ada inputan dari tim kreatif, ada inputan dari chef. Oh kalau konsepnya begitu mau nggak? Makanannya begini. Ada lagi inputan dari bar manager. Oh minumannya modelnya seperti ini konsepnya kayak gitu. Mungkin sekarang lagi tren boba, mau kita jual boba ini, boba itu, boba ini kayak gitu. Ini kan berarti Mas Yuda ini kan mengalami perubahan-perubahan masa ya, dari yang mungkin dulu internet penetrasinya belum seperti ini sampai sekarang disrupsi internet zaman COVID kan banyak mengalami perubahan-perubahan tuh Mas. Mungkin bisa diceritain Mas, mungkin terkait lebih-lebih lagi sekarang kan internet, media sosial dan lain-lain itu sangat masif ya, apalagi masalah viral-viral, hal-hal yang viral. Itu gimana Mas Mas Yuda memandang disrupsi yang terjadi di F&B gitu? Wah, iya. Itu memang sebenarnya perubahan itu ada tapi belum berasa sebelum COVID ya. Begitu mulai COVID mulai pandemi itu kita dipaksa untuk merubah secara cepat gitu ya. Dan itu sekarang memang akhirnya banyak juga bertumbuh agensi-agensi yang bermain di F&B gitu ya. Mereka mainnya di TikTok, mereka mainnya di IG. Yang biasanya kita surfingnya offline, customer datang ke tempat kita, ini kita harus dibalik gitu ya. Dengan sistem yang kita harus nyamperin ke customer dan mau nggak mau memang digital itu sekarang sangat amat powerful begitu ya, exposure-nya lebih besar begitu dan gaya hidupnya juga udah mulai bergeser begitu ya, karena kita dipaksakan pada saat pandemi. Jadi memang pada saat itu kita memaksakan bahwa harus membentuk satu tim kreatif begitu ya. Tim kreatif itu fungsinya untuk memaksimalkan exposure kita di dunia digital begitu. Jadi kalaupun kita punya budget lebih, kita bisa hire secara profesional dari luar. Tapi sebenarnya SDM kita tuh banyak yang kreatif gitu ya. Apalagi mahasiswa itu yang sekarang generasinya luar biasa gitu ya kreatifnya. Mereka itu bisa kita hire, kita bentuk satu tim gitu untuk create something different begitu. Apa sih yang bisa attract dari tempat kita gitu sih. Nah, kan mengingat Mas Yuda ini juga sebagai konsultan ya Mas ya. Jadi mungkin bisa dikasih bayangan nggak Mas, sebagai konsultan F&B itu sebenarnya yang dilakuin apa sih? Kalau di Swoser kan tentu teknis nih, manajer dia lebih banyak manage operasional dan lain-lain. Tapi ketika menjadi konsultan itu pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan Mas? Konsultan banyak ya. Kita concepting, budgeting, benar-benar creating yang tadinya ini cara garis besar ya. Jadi misalkan Mas Nihan datang ke saya, Mas Yuda, saya punya duit 5M nih, tolong bukakan saya restoran, gitu ya. Oke, balik lagi ke yang tadi saya tanya, dari Mas Nihan mau konsepnya seperti apa? Kalau misalkan terserah Mas Yuda, pokoknya apa aja. Oke, jadi saya akan create konsep yang lagi happening. Apa nih? Gitu ya. Saya create konsepnya, terus saya desainnya, layoutnya, terus forecasting segala macam dari manpower, terus
makanannya maunya apa, food and beverage-nya maunya seperti apa, begitu. Jadi memang benar-benar dari A to Z. Jadi itu kita kerjakan semuanya begitu, tapi bersama tim ya, begitu ya. Saya juga kemarin banyak juga kerja dengan kontraktor kan, jadi oke, ini ada lahannya sekian, mau dibangunnya 2 lantai dengan kapasitas seating sekian gitu. Jadi memang banyak sih konsultan itu benar-benar kita dari nol sampai yang tadinya cuma hanya ide sampai akhirnya terbentuklah satu restoran. Oke. Gitu. Biasanya kalau sebagai konsultan tuh ada kontraknya setelah pasca jadi nggak sih Mas? Misalnya dalam berapa tahun, targetnya berapa, atau itu lebih ke ranah ke manajemennya gitu? Oh iya. Maksudnya kontrak apa nih? Pembangunannya, timeline-nya atau? Tuh Setelah running, jadi setelah udah running, udah buka restorannya, apakah konsultan itu masih involved atau biasanya. Iya. bareng terus sampai berapa tahun gitu. Jadi itu balik lagi sih agreement ke si owner ya. Ada yang ownernya ya udah pokoknya kontrak lu sampai ini buka 6 bulan udah lepas. Nanti dia akan hiring lagi untuk maintain itu. Gitu. Tapi itu dasarnya sudah ada semua gitu, konsepnya sudah ada gitu. Tapi ada juga misalkan ownernya suka dengan kita ya udah lu deh yang jalanin gitu, lu yang hire tim lu gitu. Jadi akhirnya kita tidak menjadi konsultan, kita akhirnya bekerja di situ juga, ada juga sih begitu. Jadi itu balik lagi sih bagaimana kita bisa negosiasi gitu, dan kita melihatnya bagaimana, karena itu balik lagi ke saya, rata-rata saya atau teman saya sih ya 6 bulan selesai, nanti kita cuma maintain aja gitu ya. Terus kita bisa cari project yang lain, biasanya sih begitu sih. Oke. Ini ada titipan pertanyaan Mas dari teman-teman mahasiswa nih Mas. Yang pertama nih, bagaimana tips manajemen stres bekerja di F&B atau service industri? Ini pertanyaan pertama Mas. Manajemen stresnya gimana Mas? Wah. Tips manajemen stres. Iya. Gimana ya? Karena saya memang passion saya di situ. Jadi saya melihat itu sebagai challenge ya. Terus apa yang kita hadapin sih, balik lagi kita harus bersama tim ya. Jadi misalkan ada suatu isu, kita harus menyelesaikan bersama-sama. Kita tidak bisa carry beban itu sendiri sih, gitu ya. Itu menurut saya ya, gitu. Jadi karena biasanya saya walaupun posisi saya di regional waktu itu, tetap saya harus nanya ke teman-teman saya dengan tim saya, ini baiknya bagaimana. Jadi ada komunikasi 2 arah gitu. Walaupun nanti keputusannya balik lagi ke saya ya, bagaimana harus solve semuanya, atau keputusannya bagaimana balik lagi ke saya, begitu sih. Itu menurut saya. Ya, terima kasih jawabannya Mas. Seru banget, cerita F&B luas sekali ya Mas. Kita bisa kemana-mana gitu. Pikiran saya ini berkelana, membayangkan di bagian disposer, di bagian serunya itu kita ketemu dengan banyak customer ya, banyak orang-orang yang backgroundnya benar-benar berbeda gitu ya. Yang ada yang datang baik, tapi pas pulang toto komplain di sosmed, ada yang datang marah-marah, tapi ternyata orangnya baik begitu ya. Jadi itu seru ya, kayak gitu sih. Oke, kemarin kan Mas Nihan kan ngomongin komplain ya, kalau nggak salah sempat ya, untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa di UT. Tapi kalau sebenarnya itu kan as a teori kan. Nah, kalau misalnya gimana kalau di lapangannya gitu, menemukan komplain-komplain yang tak terduga, yang kadang-kadang menghancurkan mood kita saat bekerja gitu kan seharian gitu. Itu gimana tuh sebenarnya kalau untuk Mas Yuda
pada saat menerima komplain, bagaimana Solvingnya. solvingnya gitu. Sebenarnya kalau Komplainnya, misalnya di lapangan. Oke. Jadi sebenarnya sih ada beberapa saya punya apa sih namanya kayak teori gitu ya. Jadi saya harus menjalankan last. Last itu pada saat customer komplain kita menjalankan last. Last itu LAST gitu ya. Pertama kita listen, dengarkan dulu komplainnya apa gitu. Yang kedua E-nya itu apologize, udah pasti ya kita di dunia service kita meminta maaf. F-nya itu solve, kita menyelesaikan isunya apa. Misalkan makanannya overcook lah, makanannya lama lah, atau mungkin tidak sesuai dengan standar lah, begitu ya. Kita solve di situ, lalu T-nya itu thank you, gitu. Jadi sebagai di dunia service kita jangan lupa pembukaan kata-kata kita selalu pasti mohon maaf dan kita tutup dengan kata terima kasih. Biasanya begitu. Jadi untuk handle saya selalu bilang sama tim member gunakanlah listen, apologize, solve, thank you, gitu. Sebelum itu eskalasi ke manajer. Biasanya kan ada komplain, waiter nih, kamu komplain, ya udah, Pak, kamu komplain nih, gitu ya. Karena saya dulu selalu ngajarin, kalau memang dari waiter tidak bisa menjalankan, berarti baru bisa eskalasi ke level superiornya, begitu ya. Karena kalau udah di level manajer sih, dia punya ini ya, biasanya punya authority bilang, kenapa makanannya begini, udah ganti, gitu ya. Dia kan pasti lebih mudah ngomong ke produksi atau kitchen, begitu ya. Gitu. Jadi saya selalu gunakan itu, listen, dengarkan masalahnya apa. Kedua, apologize, minta maaf. Ketiga, solve masalahnya, apapun itu isunya. Keempat, selalu say thank you. Begitu sih. Dan jangan lupa senyum terus, tetap ya. Walaupun komplain tetap senyum terus. Saya nggak tahu kalau balik badan berubah mukanya ya. Iya, balik badan berubah mukanya. Bener banget. Kemarin saya ada pertanyaan Mas Yuda dari mahasiswa kemarin. Jadi ketika komplain itu sebenarnya komplain yang dibuat-buat gitu, jadi tidak sesuai dengan kenyataan, itu menanggapinya gimana gitu Mas? Oke. So, jadi, nah biasanya juga ada beberapa customer yang tadi saya bilang komplain itu ada banyak juga ya. Kadang kita punya standar sendiri dan dia datang dengan membawa standarnya dia, gitu. Jadi memang yang mengada-ngada sih biasanya seperti itu.